Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita misteri yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur. Kisah kelahiran sapi berkepala dua yang membawa kegelisahan dan tanda-tanda mistis yang membuat warga setempat takut untuk keluar rumah setelah maghrib. Cerita ini penuh dengan kejadian yang mengerikan sekaligus mengandung pelajaran berharga. Jangan lupa untuk tetap menyimak sampai selesai dan berikan komentar di bawah tentang pendapat atau pengalaman Anda terkait cerita seperti ini. Kalau suka, klik like dan subscribe supaya kami bisa terus membagikan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Langit desa Rejosari malam itu tampak lebih pekat dari biasanya. Awan menggumpal berat menutup cahaya bulan, dan angin bertiup perlahan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak biasa. Di ujung desa, di sebuah kandang kayu sederhana milik Pak Muji, seekor induk sapi terlihat gelisah. Tubuhnya gemetar, mata membelalak seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Pak Muji duduk di tikar dekat kandang sambil memegang tasbih. Sudah seminggu sapinya menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, tapi malam ini lebih aneh. Hewan-hewan lain diam membisu, tak satupun ayam berkokok atau jangkrik berbunyi. Heningnya bukan hening biasa, melainkan hening yang membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, induk sapi itu meraung keras. Suara raungannya terdengar seperti campuran lenguhan dan jeritan, memecah malam dan membuat warga sekitar terbangun. Pak Muji langsung berdiri dan masuk ke dalam kandang. Dengan penerangan lampu Petromax yang goyah, ia menyaksikan sendiri detik-detik kelahiran anak sapi itu. Tubuhnya keluar perlahan, berlendir dan merah. Tapi ketika kepala mulai tampak, Pak Muji mundur satu langkah. Bukan satu, tapi dua kepala muncul bersamaan dari rahim induk sapi itu. Dua kepala yang lengkap, dengan dua pasang mata yang terbuka bersamaan, memandang ke arah Pak Muji tanpa berkedip. Tubuh Pak Muji lemas. Ia rebah di lantai kandang sambil bersyahadat lirih. Anak sapi itu lahir dalam keadaan hidup, berdiri dengan susah payah, dan mengeluarkan suara lenguhan yang dalam. Tapi dari mulut kepala sebelah kanan, keluar suara aneh, seperti bisikan anak kecil yang mencoba berbicara. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar. Warga datang berbondong-bondong membawa senter dan lampu minyak. Mereka terdiam melihat makhluk kecil itu berdiri dengan dua kepala. Suasana menjadi hening, hingga suara gamelan lirih terdengar dari arah kebun bambu di pinggir desa. Padahal tak ada siapapun yang tinggal di sana. Malam itu, langit makin gelap. Mbah Rawi, sesepuh desa yang jarang keluar rumah, datang dengan wajah serius. Ia berdiri di depan kandang, menatap tajam ke arah sapi kecil itu. Mulai malam ini, ucapnya lirih namun tegas, tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah setelah maghrib. Apapun alasannya. Pak Muji hanya bisa mengangguk. Di dadanya, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, ini bukan sekadar kelainan lahir. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Malam kedua setelah kelahiran sapi berkepala dua, suasana desa berubah drastis. Tak ada lagi suara anak-anak bermain sore, tak ada aroma sate dari warung Bu Sarmi yang biasa ramai selepas maghrib. Semua pintu tertutup rapat. Jendela-jendela ditutup kain gelap. Hanya suara angin yang sesekali terdengar, membawa isyarat sunyi yang ganjil. Di dalam rumahnya, Pak Muji duduk memeluk lutut. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan. Ia sudah mengganti pakaian salatnya, tapi belum sanggup membaca apapun. Setiap kali ia mencoba merapal zikir, suara dari arah kandang terdengar lagi. Suara itu bukan suara sapi biasa. Bukan juga suara hewan lain. Itu suara anak kecil yang menangis. Tangisan lirih, tapi jelas, datang dari dalam kandang. Tangisan itu seperti merintih dan memanggil-manggil, seolah ada anak manusia yang terperangkap di dalam tubuh sapi aneh itu. Pak Muji berdiri perlahan, mendekati jendela. Ia melongo keluar. Kandang hanya berjarak 5 langkah dari rumah. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tangis itu masih ada. Samar-samar diselingi oleh kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Buka, aku dingin." Pak Muji mundur. Napasnya memburu. Ia yakin, tidak mungkin ia salah dengar. Suara itu datang dari kepala sebelah kanan anak sapi itu. Dan itu bukan suara binatang. Sementara itu,
Di rumah yang berseberangan, Bagas, cucu Pak Muji, baru tiba dari Surabaya. Ia mendengar kabar aneh itu dari pesan singkat pamannya dan memutuskan pulang diam-diam. Malam itu, ia duduk bersama ibunya, Mbak Lastri, yang juga tampak ketakutan. "Gak usah aneh-aneh, Le," kata ibunya sambil menyalakan kemenyan. "Itu bukan sapi biasa. Kelahirannya barengan sama malam ganjil." Mbah Rawi pun sampai keluar rumah, padahal sudah 3 tahun gak pernah kelihatan. Bagas mengangguk, walau dalam hatinya belum yakin. Ia ingin melihat sendiri anak sapi itu. Tapi malam sudah lewat jam 9. Ia teringat peringatan Mbah Rawi, dilarang keluar rumah setelah maghrib. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, langkah-langkah kaki terdengar di atas genteng. Langkah kaki itu berat dan menyeret. Seolah seseorang berjalan dengan kaki pincang. Tapi suaranya jelas, 1, 2, 3, dan berhenti tepat di atas atap rumah Pak Muji. Bagas dan ibunya saling berpandangan. Wajah ibu Bagas sudah pucat. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Suara itu berhenti selama beberapa detik, lalu terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari tua. Lemari yang sudah lama tak dibuka. Bagas berdiri. "Bu, itu apaan?" Ibunya hanya menjawab pelan, "Jangan buka apa-apa malam ini, Le. Jangan." Dari kejauhan, suara gamelan lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti ada upacara sedang berlangsung di tengah kebun bambu. Namun tak ada satupun warga yang berani keluar rumah untuk memastikannya. Malam itu, Rejosari benar-benar berubah. Bukan hanya sepi, tapi seolah seluruh desa sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak tampak. Pagi harinya, sinar matahari memang menyinari desa Rejosari, tapi tak mampu menghangatkan hati para warganya. Suasana masih tegang. Warga yang semula ramai membicarakan sapi berkepala 2 kini memilih diam. Mata-mata mereka lesu, seperti tak tidur semalaman. Tak satu pun dari mereka berani mendekati kandang Pak Muji lagi. Di halaman rumah, Pak Muji menyapu dedaunan sambil sesekali menoleh ke arah kandang. Induk sapi itu tampak lemas, nyaris tak bergerak. Namun anak sapi berkepala 2 masih berdiri dengan kokoh, tatapannya tak berkedip, menatap langsung siapapun yang mendekat. Seakan ia lebih sadar daripada hewan pada umumnya. Bagas keluar membawa secangkir teh. "Pak D," bisiknya, "semalam ada yang jalan di atap. Aku juga dengar suara dari dalam lemari. Tapi pagi ini, coba lihat ini." Ia menunjuk ke lantai tanah di dekat pintu belakang. Ada jejak kaki kecil. Bukan kaki manusia dewasa, tapi juga bukan kaki binatang. Bentuknya seperti telapak kaki balita, basah, licin, dan hanya berjumlah 1 baris, berjalan menjauh dari kandang ke arah hutan kecil di belakang rumah. Pak Muji menunduk dan membaca kalimat istighfar. "Ini jejak apa, Le? Gak mungkin anak kecil. Gak ada yang keluar semalam." Bagas hanya diam. Ia memotret jejak itu dengan ponselnya, tapi layar tiba-tiba blank. Ponselnya mati total. Tak lama kemudian, Mbak Lastri berteriak dari dalam rumah. Mereka segera masuk. Di dalam kamar Pak Muji, dinding putih yang semula bersih kini ternoda dengan tulisan merah. Bukan cat. Bukan spidol. Tapi seperti bekas tangan yang dicelup darah. Tulisan itu tak sempurna, seperti ditulis oleh anak kecil. Tapi terbaca jelas. "Kakak masih dingin. Jangan dikunci. Malam ini aku masuk." Tulisan itu tepat berada di atas bantal tempat Pak Muji tidur. Bau amis menyengat, membuat perut Bagas mual. Ia menutup mulutnya sambil mundur. Pak Muji memegangi dada kirinya. Napasnya terasa berat. Ia menatap anaknya, lalu berkata pelan, "Ini bukan sekadar gangguan. Ini ada ikatan dengan masa lalu desa kita." Sore itu, Mbah Rawi datang kembali, kali ini dengan membawa 3 orang tua lain. Mereka duduk bersila di teras rumah Pak Muji. Mereka membawa dupa dan air dalam kendi. "Kami harus buka segel lama," ujar Mbah Rawi lirih, "tanah tempat sapi itu lahir dulunya tempat penitipan. Dulu pernah terjadi kejadian serupa, tapi sudah terkunci. Tapi sekarang, seseorang membukanya lagi." Pak Muji mengangguk, mulai paham. Tapi Bagas justru merasa makin bingung. Apa maksud dari penitipan itu? Siapa yang membuka segelnya?
Hari mulai gelap. Kabut tipis mulai turun. Dan dari arah kandang, suara tangis anak kecil kembali terdengar. Tapi kali ini, suara itu disertai tawa kecil, yang menggema seperti datang dari balik tanah. Malam menjelang dengan cepat. Udara di Rejosari jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun seperti tirai tebal yang menyelimuti pekarangan. Bahkan sinar lampu gantung di teras rumah Pak Muji hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan sebelum ditelan gelap. Mbah Rawi membuka kitab tua bersampul kulit yang sudah lapuk. Ditemani 3 sesepuh lain, mereka duduk melingkar sambil membaca dengan suara rendah dan berat. Asap dupa memenuhi ruangan, membuat suasana terasa semakin berat. Bagas berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka. Sesekali pandangannya beralih ke arah kandang. Anak sapi berkepala 2 itu tak bergerak, hanya menatap ke arah rumah, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Setelah hampir 1 jam membaca, Mbah Rawi menutup kitabnya dan berkata, "Kami harus ke belakang rumah malam ini juga. Kita harus gali tanah tempat jejak kaki kecil itu menghilang." Semua yang mendengar langsung terpaku. Gali tanah malam-malam? Di tengah kabut? Tapi tak ada yang membantah. Sesuatu harus dihentikan sebelum lebih jauh. Dengan membawa lampu petromak, cangkul, dan air kendi, mereka menyusuri kebun belakang. Suara jangkrik malam itu lenyap entah kemana. Yang terdengar hanya suara langkah mereka di atas tanah lembab dan napas berat dari orang-orang tua yang tampak semakin tegang. Di bawah pohon jati tua, mereka berhenti. "Disinilah jejak itu menghilang," kata Bagas sambil menunjuk tanah yang sedikit cekung, ditumbuhi rerumputan liar. Pak Muji mulai mencangkul perlahan. Setiap hantaman cangkul seperti menimbulkan gema aneh dari dalam tanah. Tak butuh waktu lama sebelum ujung cangkul menghantam sesuatu yang keras. Pak Muji menggali dengan tangan. Dari balik tanah basah, muncullah batu nisan kecil, penuh lumut. Nisan itu tak biasa. Bentuknya tidak simetris dan terbuat dari batu sungai. Yang lebih ganjil lagi, tak ada nama di sana. Hanya ada goresan samar yang tak bisa dibaca. Mbah Rawi menunduk dan menghela napas. Ini makam anak kecil yang dulu tak pernah diakui. Dia lahir di luar ikatan, dan dibuang di sini. Tapi sebelum mati, ia menyatu dengan sesuatu yang tidak dari dunia ini. Bagas menelan ludah. Ia merasa tanah di bawahnya bergerak, seperti ada sesuatu yang bernafas dari dalam sana. "Ini bukan makam biasa," lanjut Mbah Rawi. "Ini tempat penitipan makhluk. Anak sapi itu bukan lahir biasa. Dia lahir dari perjanjian yang belum lunas." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Lampu petromak bergoyang. Asap dupa berubah warna, jadi kebiruan. Dan dari kejauhan, terdengar suara derap kaki, seperti banyak anak kecil sedang berlari-lari di atas tanah becek. "Semua berdiri," perintah Mbah Rawi. "Bacakan nama-nama kalian. Jangan ada yang diam." Tapi sebelum mereka sempat membuka mulut, suara dari dalam tanah terdengar. "Namaku sudah hilang. Tapi aku belum selesai." Dan tanah tempat batu nisan itu berdiri mulai merekah. Tanah di bawah batu nisan retak pelan. Retakan itu membelah tanah seperti mulut yang siap menelan siapa saja. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur amis seperti darah. Semua mundur selangkah. Bagas tercekat, matanya tak berkedip menatap lubang yang terus menganga. Dari sana muncul suara rintihan, bukan rintihan orang dewasa, tapi suara anak kecil, lirih, putus asa, dan menggema dalam dada. Pak Muji menggenggam tangan Bagas. "Jangan lepaskan aku, Le. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke dalam lubangnya." Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Bagas menoleh. Dan di balik celah tanah yang terbuka, dia melihat sepasang mata kecil, memerah. Bukan seperti mata manusia. Tatapannya dingin, dan seolah tahu siapa yang melihatnya. Di saat bersamaan, dari kandang, suara lenguhan sapi menggema keras. Anak sapi berkepala 2 itu mengamuk, menabrakkan tubuhnya ke dinding kayu. Matanya menatap tajam ke arah pohon jati di mana penggalian terjadi. Kayu kandang retak, satu persatu. "Dia marah," bisik Mbah Rawi, "makhluk itu sudah masuk ke tubuhnya. Kepala keduanya bukan cacat, tapi cermin. Dan yang dicerminkan, bukan dari dunia ini." Salah satu dari sesepuh,
Pak Garin, tiba-tiba menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri dan menangis. Aku tahu anak itu. Dulu dia lahir dari darah saudara kandung yang saling mencintai. Desa ini pernah sepakat menguburnya tanpa nama. Tapi tidak ada yang pernah membaca doanya. Tidak satu pun. Mbah Rawi mencipratkan air kendi ke tanah yang merekah. Tapi tanah itu menolak air itu. Seperti terlempar kembali ke udara. Dari lubang itu, asap tipis mulai merayap keluar, berbentuk tubuh kecil yang tak utuh. Wajahnya kabur, tapi sorot matanya tajam. Makhluk asap itu bergerak cepat ke arah kandang. Anak sapi berkepala dua mendongak, dan kedua kepalanya menangis, bukan lenguhan, tapi tangisan lirih seperti anak kecil. Malam itu, warga desa mendengar suara aneh dari rumah Pak Muji. Mereka melihat bayangan tinggi besar muncul di atap rumah, berjalan lambat lalu menghilang ke arah bukit. Seorang ibu-ibu sempat melihat wajahnya dari balik jendela. Wajah anak kecil, pucat, dan di balik kepalanya, ada bayangan lain. Wajah yang sama, tapi penuh luka dan darah. Pagi harinya, sapi itu sudah tidak ada di kandang. Tanah bekas penggalian kembali tertutup rapat. Tapi di dinding rumah Pak Muji, muncul lagi tulisan baru, lebih panjang dari sebelumnya. Sudah kubilang, jangan dikunci. Aku hanya ingin rumah. Dan dari kejauhan, di perbukitan belakang desa, terdengar suara gemeretak seperti kaki sapi, berjalan pelan, lalu menghilang di balik kabut yang belum jua menguap. Subuh menyapa desa Rejosari dalam sunyi. Tak ada kokok ayam. Tak ada derit pintu dibuka. Warga memilih berdiam di balik pintu, menahan nafas, memandangi langit yang tetap gelap meski waktu menunjukkan pagi. Pak Muji terduduk lemas di beranda. Matanya bengkak, pandangannya kosong. Sapi berkepala dua itu benar-benar lenyap. Namun rasa kehadirannya masih kuat di sekeliling rumah. Bahkan rerumputan di halaman tampak seperti miring, seolah diinjak oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bagas beringsut keluar dan duduk di samping ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Muji tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sumur tua di sudut pekarangan. Sumur itu sudah lama tak digunakan. Ditutup rapat dengan kayu dan besi, dan di luarnya tertanam pohon kelor yang kurus. Tadi malam, aku dengar suara dari sumur itu, lirih Pak Muji. Suara anak kecil, memanggil nama kita satu-satu. Bagas langsung merinding. Mbah Rawi datang pagi itu dengan wajah pucat. Ia membawa kitab tua dan selembar kain putih yang dibentangkan di depan sumur. Di atasnya diletakkan segenggam tanah dari bawah batu nisan semalam. Sumur ini bukan cuma penampung air. Dulu, tempat ini jadi saluran ke alam bawah, jalur makhluk-makhluk penunggu, kata Mbah Rawi. Dan anak itu, kemungkinan besar bukan ditanam di bawah pohon, tapi dibuang ke sini. Lalu siapa yang dikubur di bawah pohon? Kening semua berkerut. Jika tubuh asli tidak di bawah pohon jati, maka makhluk yang muncul tadi malam adalah perwujudan dari tempat ini. Dari dasar sumur, Mbah Rawi mulai membaca doa. Namun sebelum bait pertama selesai, air dari dalam sumur menyembur ke atas, menghantam tutup kayu yang langsung pecah. Air itu tidak jernih. Berwarna hitam dan berbusa. Dan di permukaannya, muncul wajah. Wajah anak kecil. Tapi matanya tak simetris. Dan dari mulutnya keluar suara perempuan dewasa. Aku bukan anakmu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalian telah membuatku menunggu terlalu lama. Bagas mundur, terpaku. Kain putih yang terbentang tiba-tiba terbakar di bagian tengahnya, membentuk lubang dan menyisakan jejak tangan kecil di ujungnya. Lalu, dari dalam sumur, muncullah bayangan dua kepala. Mirip seperti sapi itu. Tapi ini, jauh lebih mengerikan. Kepala pertama tersenyum, kepala kedua menangis. Tubuhnya belum utuh, seolah sedang mencari bentuk. Ia berputar pelan di atas air, lalu kembali tenggelam. Semua orang membisu. Dan dari dalam rumah Pak Muji, terdengar bunyi pintu kamar yang terkunci, terbuka sendiri. Malam itu, suasana desa Rejosari semakin mencekam. Angin bertiup kencang membawa suara bisikan yang tak jelas asalnya. Warga yang biasanya ramah kini enggan bicara, apalagi keluar rumah setelah maghrib. Pak Muji duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tadi malam terbuka sendiri.
Bagas di sampingnya, masih mencoba memahami apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Mbah Rawi datang dengan sebuah kotak kayu kecil berukir. "Ini yang harus kalian lakukan," katanya pelan. "Isinya doa dan benda pusaka dari leluhur desa. Harus diletakkan di sumur dan di bawah pohon jati, agar makhluk itu bisa tenang dan pergi." Dengan bantuan sesepuh desa, mereka membawa kotak itu ke lokasi yang sudah ditentukan. Bagas ikut serta dengan rasa was-was yang tak terlukiskan. Sesampainya di sumur, Mbah Rawi membuka kotak dan membaca doa panjang. Tanah dari makam anak tanpa nama disebar di sekitar sumur dan pohon jati. Setelah beberapa menit, udara yang tadinya berat menjadi ringan, kabut mulai menipis, dan suara aneh mulai mereda. Anak sapi berkepala dua yang hilang tiba-tiba muncul di pinggir hutan, berjalan pelan menuju kandang yang baru diperbaiki. Kali ini, kedua kepalanya terlihat tenang, seolah beban yang selama ini mengikatnya sudah berkurang. Warga yang melihat pun mulai berani keluar rumah lagi. Mereka tetap waspada, tapi rasa takut perlahan berubah jadi rasa lega. Pak Muji memeluk Bagas, berkata, "Ini bukan sekadar keanehan. Ini peringatan agar kita tidak mengabaikan masa lalu dan jangan menutup mata dari yang tak terlihat." Desa Rejosari kembali tenang, namun cerita tentang sapi berkepala dua dan sumur mati itu tetap hidup, menjadi legenda yang diingat sebagai peringatan akan kekuatan gaib yang tidak boleh disepelekan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya menghormati masa lalu dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang mungkin membawa pesan dari dunia yang tak kasat mata. Semua kejadian, sekecil apapun, bisa jadi peringatan bagi kita untuk lebih waspada dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan dari segala bahaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran penting tentang keimanan, kewaspadaan, dan rasa hormat kepada yang gaib. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk Anda.